Yesus masuk ke Yerusalem. Mirror, mirror on the wall. Senangnya kalau bisa jadi orang yang hebat, kuat, terkenal di mana-mana. Let it go. Halo, apa kabar semua? Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini Losa Opi bisa beribadah bersama-sama dengan kalian semua. Kalian juga sudah siap beribadah kan? Siapa yang sudah ganti baju yang rapi? Siapa yang sudah sisir rambutnya? Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Wah, hebat-hebat. Tandanya kalian siap untuk beribadah. Yuk, Losa undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan potong dulu ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita memuji dan bergerak buat Tuhan dengan semangat. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Raja, dan Sahabat yang selalu menemani dan selalu baik buat kita semua. Mari kita rayakan kebaikannya dan menyanyi, menari bagi Dia. Semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputar.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di hari Minggu ini kami boleh sama-sama beribadah kembali. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kami boleh sama-sama bernyanyi untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, kita main game dulu. Ayo cari. Dapatkah kamu menemukan ini? Good job! 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 Hosana, Hosana, Hosana. Wah, Lause jadi ikut-ikutan orang-orang yang ada di sini. Semuanya berkata Hosana. Artinya, Allah, selamatkan saya. Apakah yang akan datang menyelamatkan adalah dokter? Yep, that's me. Dokter ya? Raja? Terima kasih. Terima kasih. Saya senang menjadi raja bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya semua raja di dunia ini kan pasti seperti itu ya. Mana rajanya ya? Tapi kenapa rajanya pakai keledai ya? Bukan kuda. Coba kita cari tahu dari dalam Alkitab. Oh, Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan menjadi raja untuk kita semua. Karena Allah yang menciptakan manusia, langit, bumi, dan seluruh isinya adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Sekalipun kita semua adalah manusia yang berdosa, yang tidak taat kepada Allah, namun Allah tetap mengasihi manusia. Allah mau menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa ini, agar suatu hari nanti kita semua bisa hidup bersamanya di surga. Oleh sebab itu, Allah merelakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Anak-anak, peristiwa Yesus akan datang sebagai raja juga sudah dicatat di dalam kitab Zakaria beratus-ratus tahun sebelum hal ini terjadi. Bersorak-soraklah, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hari Raya Paskah sudah tiba. Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Sebelum sampai di Yerusalem, ketika masih di Bukit Zaitun, Yesus memanggil 2 orang muridnya.
pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Di sana ada keledai muda yang masih terikat, yang belum pernah ditunggangi atau dinaiki oleh siapapun. Bawalah keledai itu kepadaku. Kalau pemilik keledai itu bertanya, jawablah, Tuhan mau memakai keledai ini, dan ia pasti akan meminjamkan keledai itu kepadamu. Yesus meminta kedua muridnya untuk membawakannya seekor keledai. Bahkan ia memberitahu secara detail di mana mereka akan menemukannya. Sekalipun murid-muridnya tidak mengerti mengapa Yesus memerlukan keledai, namun mereka tetap menaati Yesus. Ternyata benar, mereka menemukan keledai itu. Ada keledai muda yang sedang terikat, dan murid-murid itu segera melepaskan keledai itu. Tapi tiba-tiba pemilik keledai itu datang dan berkata, "Hai kalian, mau dibawa kemana keledaiku?" Lalu murid-murid menjawab, Keledaimu ini mau Tuhan pakai. anak-anak kira-kira yang punya keledai itu mau nggak ya keledainya dipakai sama Tuhan? Ternyata yang punya keledai memberikan keledainya untuk dipakai oleh Tuhan. Murid-muridnya mengalasi punggung keledai itu dengan baju mereka dan membawanya kepada Yesus. Kenapa ya Tuhan perlu pakai keledai muda untuk masuk ke kota Yerusalem? Nah, seperti yang tadi kita baca dalam kitab Zakaria, Yesus adalah orang yang lemah lembut. Sekalipun ia adalah seorang raja yang mempunyai segala sesuatu dan dapat melakukan segala sesuatu, tapi ia ingin semua orang tahu bahwa Yesus tidak seperti raja dunia. Yesus tidak membutuhkan mahkota yang mewah atau baju yang indah ataupun istana yang megah. Karena Yesus adalah raja yang datang untuk melayani kita. Yesus adalah raja yang melindungi rakyatnya, bukan dengan pedang atau kekuatannya, tapi ia adalah raja yang penuh kasih, yang mengasihi kita semua manusia ciptaannya, yang rela disalibkan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus adalah raja yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Lihat, anak-anak, lihat. Orang-orang menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Mereka sudah sering mendengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan banyak mujizat. Mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang hebat yang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai muda itu, mereka semua bergembira. Mereka melambai-lambaikan daun palem kepada Tuhan Yesus. Ada yang menaruh pakaian mereka di jalan untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Ada pula yang mengikuti di belakang Tuhan Yesus yang sedang mengendarai keledai. Perayaan yang luar biasa. Mereka semua sangat gembira. Mereka memuji Allah dan mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah Yesus Sang Raja. Hosana, Hosana, dialah Raja yang kami tunggu-tunggu. Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Yuk anak-anak, kita ikut bergembira seperti mereka, karena Yesus juga adalah Raja kita. Ikuti Lose ya. Hosana, Hosana, diberkatilah Yesus Sang Raja. Hosana, Hosana, dialah Raja yang kami tunggu-tunggu.
Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Semuanya sudah bergembira. But, wait. Tetapi kok ada yang tidak bergembira? Coba anak-anak perhatikan, siapa ya? Wah, ternyata mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang suka baca kitab suci, tetapi hatinya tidak mengasihi Tuhan dan juga tidak mengasihi orang lain. Mereka berkata, "Guru, suruh mereka semua diam." Jawab Tuhan Yesus, Kalau mereka tidak boleh memuji Tuhan, maka Tuhan akan membuat batu-batu untuk berteriak-teriak memuji Tuhan. Rupanya mereka juga yang nantinya akan meneriakkan, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Anak-anak, peristiwa Yesus menunggang keledai memasuki kota Yerusalem ini terjadi 1 minggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Orang banyak berkata, "Hosana, Hosana" kepada Tuhan Yesus, mengharapkan Yesus agar menjadi Raja yang tinggal bersama-sama mereka, memperhatikan dan memelihara mereka seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada saat memberi makan 5.000 orang. Mereka berpikir Tuhan Yesus juga pasti dapat memberi mereka semua makanan. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana yang lebih besar dari itu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, agar kita yang berdosa tidak dihukum oleh Allah. Ketika Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem, menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Nah, anak-anak, jika pada hari itu kalian ada dan melihat Tuhan Yesus, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian juga akan penuh semangat, lalu berteriak, bersorak-sorai, bersukacita, melambaikan dan bertepuk tangan untuk menyambut Tuhan Yesus? Ya, walaupun kita tidak berada di sana, tidak melihat langsung Tuhan Yesus yang disambut dengan meriah, tetapi saat ini kita masih bisa kok
menyambut Dia sebagai Raja kita. Pertama, saat ini kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab. Waktu kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan waktu kita baca Alkitab, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kedua, kita bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, menyanyikan lagu yang menceritakan kasih Yesus kepada kita semua. Ketiga, kita mau mengasihi Tuhan Yesus sebagai Raja melalui menaati dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Mulai minggu ini kita akan mempersiapkan diri kita menjelang hari Paskah, di mana kita mengingat kembali kasih Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita persiapkan diri kita dengan terus bersukacita memuji Tuhan karena kasih Yesus yang luar biasa kepada kita semua. Allah mau kita memuji Tuhan Yesus sebagai Raja karena Tuhan Yesus adalah Raja atas semuanya. Apakah kamu suka memuji Tuhan? Yuk kita mau seperti orang-orang yang menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem, menyanyi bersorak-sorak bahkan melompat bagi Yesus. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak hosana. Sekarang, mari kita baca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mari kita ulangi sekali lagi pakai gerakan ya. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur Engkau mau menjadi Raja kami, yang menyelamatkan kami, yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Ingat ya untuk selalu memuji Yesus, Raja dan Juru Selamat kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hosana.